Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya ini cuma pengen ngobrol aja sama teman-teman gitu ya. Eh, Entah kenapa saya ngerasa saya harus bikin video ini gitu. Ini sebenarnya sudah banyak sekali saya bahas, sudah sering sekali saya balas di komen-komen gitu ya. Tapi entah kenapa saya merasa saya harus bikin satu video khusus penegasan gitu untuk teman-teman yang mungkin eh, masih berada di dalam fase ini atau masih punya harapan harapan ini gitu, harapan semu ini gitu ya. Jadi ada harapan semu bagi korban-korban narcissistic abuse itu yang mereka tuh nggak sadarin dan mereka mungkin nggak tahu bahwa harapan ini adalah harapan semu gitu ya. Jadi gampangnya tuh kayak gini ya guys ya. Kita tuh pasti pernah nonton film ya. Di mana kisah si wanita ini adalah yang terzalimi lah di dalam hubungannya dengan si pria gitu ya. Dia berkorban begitu banyak, tetapi dia menderita begitu banyak, dan ini sebenarnya kan mendeskripsikan kalian-kalian yang korban narcissistic abuse. Nah, kalau di film gitu ya, di akhir kisah film itu nanti si prianya itu tiba-tiba berubah gitu. Si prianya tuh kemudian sadar, kemudian ketemu sama si wanita dan bilang bahwa aku akhirnya menyadari bahwa hanyalah kamu orang yang benar-benar care sama aku. Aku minta maaf akan semua kesalahanku. Mari kita bersatu, gitu ya. Saya pikir ini film-film yang kayak gini tuh udah sering banget kita nonton, gitu ya. Nah, percaya nggak percaya, harapan semu ini, gitu ya, ini harapan-harapan yang ada pada para korban narcissistic abuse. Dan nggak cuman dalam percintaan doang, gitu ya. Dalam hubungan pertemanan juga begitu, hubungan keluarga disfungsional juga gitu. Kalian berteman dengan seorang narsistik, kalian mencoba membantu, kalian dimanipulasi sedemikian rupa, kalian masih berpikir bahwa, oh ini orang tuh bakal punya sense bahwa dia itu dibantu, punya rasa terima kasih, punya rasa hutang budi misalnya, walaupun kalian tidak berharap untuk meminta budi dari dia gitu ya, tetapi berharap bahwa orang ini bakal punya sense gitu ya untuk membalas budi misalnya, atau kalian yang tumbuh di keluarga disfungsional gitu, punya pengharapan bahwa suatu hari keluarga kalian tuh akan sadar bahwa mereka tuh mengabuse kalian gitu ya. Orang tua kalian dan narsis itu akan sadar bahwa mereka itu melakukan kesalahan dalam mendidik kalian gitu ya. Dan kemudian meminta maaf kepada kalian gitu. Ini semua saya ngomongnya tuh harapan. Banyak banget korban-korban narcissistic abuse ini stuck atau berhenti di fase ini. Di fase di mana mereka berharap suatu hari keadaan itu akan berbalik dan mereka akan bahagia karena si narsistik itu kemudian akan menyadari kesalahan-kesalahannya dia dan memperhitungkan pengorbanan yang kalian berikan gitu ya. Nah, saya tuh harus ngomong. Ini sebenarnya berat ya. Saya harus ngomong ini berat. Karena sepertinya saya harus menghancurkan harapan-harapan kalian. Tetapi guys, kebenaran saya harus ngomongin gitu. Realitas saya harus ngomongin. Lebih mudah mungkin bagi saya untuk ngomong bahwa, guys, tetaplah sabar, tetaplah berkorban. Nanti suatu hari mereka pasti akan tersentuh. Dan kemudian akan menyadari kesalahan mereka dan menyayangi kalian. Lebih mudah bagi saya untuk ngomong kayak gitu kan sebenarnya. Tetapi yang ngalami dan misalnya sekarang sudah lepas dari narsistik, pasti tahu bahwa itu gak akan terjadi gitu loh. Dan saya harus ngomong realita. Walaupun mungkin menyakitkan, saya harus kasih tahu ini gitu loh. Karena ini realitanya bahwa gak akan pernah guys harapan-harapan kalian itu akan terwujud gitu ya. Saya nggak akan bilang 100%, but 99,9% narsis itu nggak akan pernah berubah gitu ya. Jadi kalian yang sekarang misalnya menjalin hubungan cinta dengan narsistik dan berpikir bahwa kalian berkorban dan dia akan berubah dan menyadari kemudian kesalahan dia, nggak akan guys, itu nggak akan, itu harapan semu. Kalian yang berpikir bahwa teman kalian si narsistik itu akan tahu diri dengan pertolongan kalian dan punya rasa misalnya untuk tahu diri dan membalas budi, nggak akan mereka tuh punya itu. Dan bagi kalian yang tumbuh sebagai anak scapegoat, lahir di keluarga disfungsional,
nggak akan tiba saatnya keluarga kalian itu akan berubah dan kemudian menyayangi kalian gitu. Nggak akan sampai saat itu. Ini hal yang sekali lagi sangat berat untuk saya katakan, tetapi saya hanya mau mengatakan yang sebenarnya. Dan video ini sebenarnya untuk penegasan gitu ya. Kalau ada banyak teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya akan hal itu gitu. Akankah mungkin, Bang, ya harapan ini bisa terwujud? Saya harus jawab, nggak akan. Gitu. Mungkin ada yang ngomong gini, Bang, tapi saya lihat kok ada kok narsis itu yang kemudian kembali misalnya ke korbannya gitu ya. Ya, itu terjadi. Tapi kalian harus tahu bahwa narsistik itu akan kembali kepada korbannya. Dan kemudian sepertinya menyadari kesalahannya, tapi kalian harus tahu, biasanya itu cuma pura-pura. Misal kasus bahwa dia kembali ke pasangan yang dahulu, gitu ya. Biasanya itu karena narsistik itu udah hancur lebur. Ketika dia di luaran sana, sudah hancur lebur, nggak punya apa-apa, dia kembali ke korbannya yang dulu. Dan kalian harus tahu bahwa ketika misalnya keadaan sudah membaik buat dia akan kembali melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau misalnya dia tidak kembali ke keadaan yang baik, ya mungkin dia tidak akan pergi, gitu ya. Tetapi dia tidak akan berubah. Sebagai contoh ekstrem misalnya, orang tua narsistik misalnya, seorang ayah narsistik misalnya, menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya, gitu ya, pergi dengan selingkuhannya. Dan kemudian suatu hari umur udah tua, udah dicampakkan selingkuhannya, udah nggak punya harta, balik ke rumahnya, minta anak-anaknya buat jagain dia, ya itu kembali, itu bisa terjadi hal seperti itu. Tetapi dia kembali bukan karena dia menyadari kesalahannya, tetapi dia kembali karena memang nggak ada yang mau terima dia. Kalau kasus kayak gini, bukan berarti saya bilang, ya teman-teman jangan terima gitu. Yang kalau ini terjadi, ini kembali ke masing-masing pribadi gitu ya. Dalam arti bagaimanapun juga kemanusiaan itu kan di atas segalanya. Dan kalau kalian memang punya kemampuan untuk merawat, ya lakukan saja. Artinya bahwa kalian tuh adalah orang-orang baik yang bisa membalas apa yang dulu keburukan diberikan kepada kalian, tapi kalian bisa balas dengan baik. Intinya kan adalah kembali seperti yang kita bahas tadi, bahwa video ini adalah penegasan kepada teman-teman semua bahwa harapan-harapan bahwa narsistik itu akan berubah dan kemudian menyadari kesalahannya dan menyadari pengorbanan kalian dan kemudian benar-benar mencintai kalian dengan tulus, itu adalah harapan semu. Dan kalau kalian mengetahui itu, kalian harus punya keberanian, harus punya keputusan untuk melangkah ke depan, bukan berhenti di harapan semu ini. Oke guys, itu aja yang saya mau bagikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.